juga umat-umat Kristen ini ketika dikatakan sorry Pak, saya Kristen Pak. Ini coba dijelaskan Kak. Di mana Alkitab menyatakan bahwasannya Yesus itu binatang. Bapak jangan sembarangan ngomong gitu Pak. Bapak udah on cam loh. Ini saya rekam loh Pak. rekam, silakan Pak. Yesus, Iya. Silakan. Yesus anak domba Allah, betul Bang? Bapak ngerti anak domba nggak maksudnya? Anak domba itu apa Bang? Apakah anak binatang atau anak manusia Bang? Anak domba itu Bapak ngerti nggak kata maksud anak domba itu dulu? Saya tidak maksud Bang. Hakikatnya anak domba itu Bang, binatang apa manusia Bang? Anak domba itu sebagai ganti Pak, korban persembahan. Bang, Nah dia menyembahkan dirinya menjadi penebus dosa kepada Allah. iya, masalah. Bukan binatang Pak. Bapak ngeri kali. Coba kasih narasinya yang bener Pak. Yo Bentar Pak, dulu kasih, Bang. kasih narasi. Masalah ganti Yo, baju. biar saya rekam. Yo, ini saya rekam nih. Yo Pak, baju coba diulang Pak. Itu waktu apa Bang? Waktu istirahat kita ganti baju waktu main bola kan. Babak pertama usai masuk kamar. Enggak gini Pak. Bapak nggak usah ngarang-ngarang. Datanya mana kalau Yesus itu binatang? Bapak udah on cam ya? Ini udah saya rekam. Bentar, jangan kepanasan dulu. Yesus Enggak Bapak ini udah tua. Seharusnya nggak boleh kayak gitu Pak. Enggak. Itu penistaan agama namanya kayak gitu. Iya, Itu Bang namanya Thomas penistaan kan cuma agama. baca Bible. Kok kamu ribut? Ya enggak mana datanya mana? Datanya mana? Cengli aja, Cengli. Yesus Cengli aja itu Pak. anak domba Ya Allah, udah betul datanya mana? Enggak, Tertulis di Yesus Alkitab anak di domba, mana? betul atau tidak? Jangan main logika. Bukan main logika. Di Biblemu tertulis Yesus itu anak domba Allah, betul nggak? Pak, datanya yang saya pinta. Itulah datanya. Yesus itu anak domba Allah, betul nggak? Ya, Makanya- terus. Nah, datanya mana Pak? Silakan Oke, coba. anak domba itu manusia apa hewan? Hewan. Yang orang yang cerdas mengatakan itu hewan. Begini Nah, Pak. yang keluar dari binatang ya binatang. Nah, Aduh. aduh. Jadi coba Bapak ngucap bahwasanya Tuhan Yesus itu binatang. Coba silakan Pak. Saya pengen dengar coba. Oh, jangan Anda menggiring. Yesus itu anak Bukan menggiring, domba. Bapak sudah menyatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu binatang. Begini kau. Ah, Orang-orang Yesus Muslim sekarang. anak domba. Ayolah kawan, pakai data kawan. Ya, Ayolah inilah kawan. datanya. Datanya Data ini. apa? Mana datanya? Yesus Saya ini nanya anak- data. Aduh. Bang, Indonesia ini udah Yohane- ketinggalan jauh. Yohanes 1:29 Anda baca. Anda sudah berumur. Saya menghormati Anda sudah tua. Yohanes Coba 1, kasih narasi itu 29. yang baik. Yohanes Kalian- 1:29, coba, Yohanes coba. 1:29, Yohanes 1:29 Anda baca. Harusnya kalian itu menguatkan. Udah Baca Yohanes 1:29. Baca, minta bacaan nih. Mentalnya cembre. Aduh, dengar ngoceh. Segitu sendiri, aja nih, Tabang. segitu aja. Udah ngomongin Tuhan Yesus itu Tak binatang. langsung dimut. bacain, iya tak bacain Anda. Aduh. Yohanes 1:29 ya tak bacain ya. Bentar, Pak Bisma. Lu Gua sama Thomas dulu. Dia tadi ngasih narasi. Tuhan Yesus itu binatang. Mana? Buktinya mana? Yohanes Yo. 1:29, Yesus itu anak domba. Iya, ada tertulis anak binatang nggak? Ya, domba ini binatang apa manusia coba? Aduh, Pak, itu istilah Pak dalam korban persembahan. Waduh amat. Sama seperti kalian kurban, mengorbankan sapi, kambing seperti itu. Bang, kok ada ayat anti gores, Bang? Kayak Berarti apa? ya disamakan kan dengan Nah, ini hostnya juga, aduh, kalian ini sekolah nggak sih? Kalian ini sekolah nggak sih? Sekolah Muslim baca kok cetek Bible. amat gitu ilmunya? Ya ampun ya Kadang Tuhan. baca Bible memang di Tuhan situ Yesus Yesus, anak domba Tuhan Allah Yesus, disebutnya. Tuhan Yesus. Kau aneh. Tuhan Yesus. Ya, kau aja yang aneh. Saya ini Tuhan, giring Tuhan, Yesus anak pernyataan domba di Allah. mana bahwasanya di kitab suci saya ada tertulis Tuhan Yesus itu binatang. Silakan kalau Yohanes ada. 1:29. Oke, saya baca Pak ya. Kalau nggak ada tulisan anak binatang berarti Bapak bukan manusia nih ya. Bapak setan nih dalam Islam ya. Bapak Udah, menggiring baca. opini soalnya. Bapak menggiring opini Baca soalnya. makanya baca makanya. Baca.
Bapak menggiring opini soalnya. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Baca dulu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh Baca kayak dulu. gitu. Atau saya yang bacain Bang ya? Boleh? Sebentar, Ya, Pak. boleh, Saya nih mau nanya narasi Pak Thomas ini gimana tadi kok bilang Tuhan Yesus itu sama seperti binatang. Di mana dalilnya? Anak domba. Anak domba itu istilah, Pak. Nih ya. Oke, saya bacakan ya. Gua tunjukkan istilah Berarti gitu. kalau dia istilah berarti Yesus itu diistilahkan binatang kalau begitu Bang. Kalau Abang mengatakan dia istilah berarti Yesus itu diistilahkan binatang. Nah, inilah. Loh, Inilah. Abang sendiri yang Aduh, mengatakan Bang. itu istilah anak domba itu. Saya pun mengatakan berarti diistilahkan Yesus itu seorang binatang, anak domba. Sama-sama istilah jadinya. Inilah. Coba baca ayat itu Bang. Aduh. Buka Atau saya yang bacaannya. buka koma lu. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada ia dan berkata, "Lihat anak domba Allah." Laporin yuk si Yohanes, laporin si Yohanes. Laporan Yohanes. Sebenarnya bukan si Thomas yang kau lapor, si Yohanes yang kau lapor. Pak, gini Pak Thomas. Pak Thomas Kau tadi buat pernah narasi. LP. Listen dulu Pak, listen dulu. Saya ngargain Bapak sebagai orang tua nih. Listen dulu Pak. Listen dulu. Bapak tadi ngasih narasi bahwasanya Tuhan Yesus anak domba berarti binatang yang tidak punya yang tidak berperilaku dengan baik, itu binatang. Nah, mana Pak ayatnya Tuhan Yesus tidak berperilaku baik dalam Alkitab? Aku tidak mengatakan Tuhan Yesusmu itu binatang. Nah, kan berubah lagi. Enggak berubah. Tadi kalau saya sebelum memang naik Yesus berani itu ngomong anak begitu. domba, itu benar. Dan orang-orang Kristen pun bangga dengan dikatakan domba, benar. Ku jelaskan hakikat domba itu bagaimana. Itu loh. Yang aku jelaskan hakikat domba. Karena dia hidupnya tidak ada aturan. Ketika dia masa dewasanya, dia mengawini mamanya, mengawini kakaknya, mengawini adiknya. Sekarang pertanyaannya, tunjukkan di Bible Anda ada ayat larangan kalian melarang menikahi ibu kandung kalian ketika ibu kandung kalian itu jadi janda. Coba. Ada nggak larangannya? Atau adik, jangan ibu lah, nggak mungkin kalau ibu ya. Adik kandung kalian itu Enggak Pak di Thomas. mana ayat di Bible Yang saya itu yang kejar melarang tadi. kalian untuk Jangan menikahinya? jangan berpolemik dong. Ayolah, kita Islam ini cerdas, sopan, baik. Di tempat sebuah. Bukan Dengar polemik, dulu Pak. Di tempat gua, ini Muhammadiyah NU ini deket kok sama gua. Deket sama gua. Tapi mereka nggak kayak kalian ini gitu loh. Berarti kau salah dengar. Pak Thomas tadi menjelaskan tentang seekor anak domba beranak 4. Lalu jantannya 1. Kawin Iya, dengan adiknya. tapi- Lalu mana ada disebut Yesus di situ? Kau aja yang Ada salah dengar. bang, ada. Ayolah, come on. Ayolah, udah on cam kan? Udah on cam. Ayo saya kejar itu. Gimana? Ayo berani nggak ngasih Orang narasinya Tuhan? kita di sini menyaksikan kok. Enggak. Gini Bang, gini Nggak, biar dari ribut. ntar dulu, Pak. Biar Ntar dari dulu, Pak ribut, Bisma, biar Pak dari Bisma. ribut. Ya. Kalau kalian Islam yang punya akhlak dengan baik, coba tunjukkan dengan saya. Ayo, bilang lagi Yesus itu binatang. Ayo, come on. Yesus Pak, itu Pak Thomas. Yesus itu domba. Jangan Domba aku- binatang, ayo, Pak. nggak mungkin dia jin Ayo Pak. ataupun manusia. Ya, Udah. saya jawab. Ibu Esti, saya nggak sama Ibu Esti nih. 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 Saya nggak sama Ibu Esti, Bu. Kamu laki-laki Ibu. atau perempuan? Kamu Ibu, laki-laki atau perempuan? lah kudu saya laki-laki nggak sama perempuan, Kamu Bu. perempuan ngomong. Lah, Oke, saya laki-laki saya nggak sama jawab. perempuan debatnya. Saya jawab pertanyaanmu. Idih, ya ampun Bu, sekolah nggak sih Bu, nggak sopan. Sebentar, Baru ya, naik, kamu laki-laki atau langsung banyak perempuan, bacot gitu, nggak bagus Bu. Saya jawab Nggak bagus. pertanyaanmu. Bu, saya lagi ngejar Pak Thomas nih. Pak Thomas tadi ngasih narasi bahwasanya Bisa Tuhan di-mute Yesus itu nggak? sama seperti Di-mute, Host. binatang. Mas Ayolah. tolong di-mute dong. Moderator Ayolah. tolong di-mute dia, saya jawab. Oke. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang. Takut kan on cam? Saya jawab ini, astagfirullahaladzim. Takut kan on cam kan? Saya jawab, Allahu Akbar la ilaha Kalian, teman-teman, Saya host. kalian itu harusnya ngejar haji, bukan ngomongin Tuhannya orang, tolol.
Kok ngamuk? Kok ngamuk? Ini saya jawab ini. Ini dengerin saya ya. Yohanes 1 nomor 29 ya, saya jawab ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang. Oke. Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak apa ini? Lihatlah anak, kok kabur dia? Anak Kabur. domba, anak Anak domba. domba Kabur Allah. dia. Kau kabur kau. Tadi kok ngotot minta data on cam. Dikik itu dia. Oh Diki. Nah lihatlah anak domba Allah. Enggak usah ngecek. Oh kabur ya berarti ya. Nih anak Pikir domba dikik. Allah. Nah yang menghapus dosa dunia. Siapa ini? Tadi kamu ngotot banget ya. Saya dengerin di bawah itu. Padahal saya lagi gak enak badan. Tapi kamu ngotot nih. Saya ulangin ya. Yohanes 1:29. Jadi kalau teman-teman ditanya mana datanya, ini datanya ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang. Malah ini. Ini gara-gara sudah lihat tadi nih. Mana? Ini tengok ya kalau kamu ada di bawah ya. Udah kabur nggak ada di bawah dia. Giliran. Tadi dia ngotot minta data, dikasih data kok kabur. Gimana sih? Jadi anak domba ya. Apa ini domba teman-teman? Domba ini binatang. Jadi Yesus anak. Kalian apain lah sendiri kan? Anak Jadi wedus. Yesus anak. Berarti mereka ini menuhankan kalian jawablah sendiri tuh. Tanya jangan ngeyel, jangan ngeyel. Oke, naikin yang lagi kok kabur dikasih data. Opong, buka mute Pong. Pong. Tidur ini si Opong ini. Pong. Bentar. Apa itu? Dengar aja tapi. Bentar. Ayo diskusi Pong. Tunggu bentar. Nggak ada, saya turun dulu ya. Ini mau pulang. Iya. Iya bang. Ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pong, jangan tidur Pong. Bang, tanda Wisma ataupun yang dicerdaskan, lanjut aja dulu bang, hujan lebat kali bang. Oh iya Bang Thomas, ya. Gak kedengaran apa-apa ini. Ya siap. Kalau kata Oten, domba itu bukan binatang. Matanya picak, Mm-mm. otaknya keseleo. Kalau domba bukan binatang, matanya picak, otaknya keseleo. Kalau orang seperti itu disebut apa ya? Otaknya keseleo berarti gila ya. Sebenarnya itu Bang Thomas sudah sangat toleransi bilang domba. Kalau ikuti ayatnya lagi di Yohanes 18 itu jadi apa itu? Karena kata Yesus tidak pantas remah-remah roti itu diberikan kepada guguk. Itu anaknya, Bang.
Iya. Lah udah barengan sama anaknya. Oh enggak, ini anak-anaknya kakak. Oh, Anak-anaknya kakak yang di sini. oh tetangga. Iya, kakaknya Bang Singa. Oh iya iya iya. Anak adiknya, anak kakaknya. Mm-mm. Ya jadi Bang Singa. kakak awak juga lah. Mm-mm. Abang kayak singa gitu. Abang kayak singa. Ya, Ya, ya. dijauhkan dulu. Iya, iya, iya. Bang Ovi, teh Jeremy naik Bang Ovi. Ovi teh Jeremy. Pong, bangun Pong, jangan tidur mulu Pong. Bang Rudi, kalau mau nonton Nopi sono, jangan di sini. Nopa Nopi. Coba host bikin temanya, Oten tidak percaya Bibel. Kasih tanda tanya. Tanda seru aja. Memang mereka nggak percaya Bible loh itu. Kalau aku ajukan tema Oten sampai mati botol. Nggak bisa gitu bang, Oten sampai mati botol. Nggak juga bang, banyak orang masuk Islam kok. Nggak gitu. Iya, dia kan udah mati dari Oten kalau udah masuk Islam. Masuk Islam. Oten botol permanen bang. Oten botol permanen. Udah lari si Tampu Bolon. Oh, opong turun opong. Tap yang di bawah share. Ini akunnya lagi kena pembatasan. Bang Ahmad udah betah di sono ya? Dah insyaallah, Ros insyaallah. Udah mulai kerja berarti ya? Udah berapa hari nyampe, 2 hari, 3 hari nyampe udah mulai kerja. Apa itu yang dikerjain? Sawah, kebun. Nah, tadi beresin kebun karet supaya bisa ditaki. Kalau kebun karet itu misalnya beres itu sendirian apa ada temennya? Ya sendirian lah, untuk sendiri kok.
Oh, tapi luas nggak? Luas. Biasanya banyak tuh yang karyawan-karyawannya. Oh, ini kan milik pribadi, Ros, bukan perkebunan. Oh, Hmm. aku tadi ngerekam Demian. Nah, terus Ternyata dia itu masih oten. yang benar yang mana ini? Nanti aku kirim deh rekamannya deh. Kok bisa begitu manusia-manusia Iya. di atas Komal ini? Ya nggak tahu lah itu apa tujuannya dia. Astagfirullahaladzim. Itulah mudahnya menggadaikan iman seorang Kristen ini. Entah demi apa kita nggak paham. Tapi yang terlihat itu ya demi gift saya lihat. Gimana menurut Bunda Esti itu fenomena itu si Demian? Saya nggak lihat ya dia tuh balik lagi Kristen. Ya aku juga nggak Yang di ini. Komal-Komal ini, kalau saya ditanya Lagi Kristen. nggak terlalu yakin saya memang kalau yang mualaf-mualaf di Siapa yang Komal balik ini. lagi Kristen? Karena begitu mualaf menghilang, begitu mualaf menghilang gitu. Si Demian. Iya opung. Sekarang pilot itu dia nanti nama akunnya aja, Ros, enggak? Bukan, nama akunnya pakai bahasa Ibrani. Cuman kan aku kenal suaranya. Iya, iya. Tapi gini, Ros, ada siapa tuh si hampir murtad dengan siapa namanya satu lagi. Itu hampir mirip loh suaranya. Dan Bukan beda. itu orangnya aja nyebut Demian kok. Oh iya. Iya, hostnya manggil-manggil Demian. Ya coba nanti kita barangkali ketemu tabayun dulu kan, pastikan. Aku kirim nanti videonya. Oh siap. Ya itulah bagi teman-teman semua. Ya kalau bisa tuh ya, kita sangat bersyukur mendapat atau seseorang tuh masuk ke dalam rahmatan lil alamin. Namun kita harus berhati-hati juga karena sudah berulang kali di atas Komal ini ya mereka hanya memanfaatkan, mencari kesempatan, meraih keuntungan pribadi yang disebut gip-gip itu ya. Ya kita untuk ke depan lebih selektif lah ya. Kalau boleh dia mau mualaf ya suruh aja ke masjid terdekat di sekitar dia itu kan berdomisili. Kok masalah gip-gip itu kan sebenarnya gimana ya bilangnya ya? Udah kita diskusi sama Opung, Pong. Sama tulang tampu bolon diskusinya nggak bakal Iya. berdata. Ini yang sayang. Ya. Kalau mualaf di TikTok itu sah itu enggak? Ya sah lah orang cuma Sah. baca syahadat kok. Udah Pong. Jadi Opung, orang udah nggak percaya Bible, gimana itu Tong? Pong. Saya bilang. Lah buktinya Yesus utusan diakui Tuhan. Kalian menuduh kami nggak percaya Bibel. Rupanya Yesus sudah berulang kali bicara, akulah utusan, dibilang Tuhan mulu. sudah nggak percaya lagi kalian sama Al-Quran. Yang kalian bahas Bibel aja. ya boleh. Ini Itu Pong, SD. kenapa kami membahas Bibel ya punya. Nih kenapa bahas Bibel? Dikarenakan itu ada kesalahan dalam Bibel apa? Ini Kalau yang tadi punya. kesalahan lebih banyak lagi kesalahan di dalam Al-Quran dari total dari Yaudah, sebutkan satu kesalahan Al-Quran, coba. Ayo. banyak lah. Cuman aku nggak. Iya satu aja Opung, gak usah banyak-banyak, satu aja. Nggak usah lah, nanti sakit hati kamu disebut. Iya sebutkan aja, nggak sakit hati. Atau begini Sebutkan aja aja lah. Opung.
Kalau ada kesalahan dalam Al-Quran, Begini saya aja lah, masuk Kristen, aku Pung. bertanya aja lah. Udah Bertanya. sebutkan aja, Pung. Gak usah memfitnah. Bertanya, Sebutkan bertanya Anda. aku. Bertanya. Sebutkan satu kesalahan Al-Quran, Pung. Sebutkan. Bertanya aku. Bertanya. Sebutkan satu kesalahan Al-Quran, Pung. Sebutkan. Bertanya aku. Sebutkan satu kesalahan Al-Quran, Pung. Al-Quran aja pun nggak Kalau enggak, tahu. Opung minta maaf dulu. Baru kita lanjut. Oh, minta maaf, minta maaf. Oke. Udah, ayo silakan. Mau nanya apa? Yang penting kamu bahas Al-Quran, nanti jadi lupa kamu Al-Quran, jadi apa lagi, murtad lagi kamu nanti. Tapi kalau Perbaiki kata-katanya, Pung. Jadi murtad kamu lagi. Saya belum pernah murtad, Pung. Perbaiki kata-katanya. tahu lah, mana Ya. tahu nanti jadi murtad kamu karena udah batal. Pung, saya dengerin, Mbak Opung mungkin karena faktor usia ya. Perbaiki kata-katanya. Saya belum pernah murtad. Tadi kata Opung kan, nanti murtad lagi. Ada kata lagi. Saya belum pernah murtad, Pung. Perbaiki kata-katanya, Pung. Perbaiki. Dari lahir kamu Islam. Dari lahir Kalau Kristen, dengar Pak, dengar Opung. Dari lahirnya kamu agama lain, Opung dengerin saya kasih tahu Anda. Dari agama lain, dari Kristen, Buddha, Hindu, pindah ke Islam namanya mualaf, bukan murtad, Pung. Bukan murtad, mualaf. Tapi dari Islam pindah ke agama lain baru namanya murtad. Ya, Pung ya? Murtad. Saya bahasa Indonesia teliti, Bung. Jadi tolong gunakan bahasa Indonesia sebaik mungkin sekalipun Anda udah tua. mualaf gitu. Jangan Kita bicara- nggak usah bahas mualaf, Walaupun kita nggak usah tua ini bahas masih- mualaf atau murtad, Pung. Yang kita bahas di sini Oten tidak percaya Bibel. Opo percaya Bibel gak? Percayalah, jadi Oke, kalau Opo percaya Bibel, Opo percaya Yesus sebagai apa di dalam Bible? sebagai Tuhan, penguasa. Nah, sebagai Tuhan. Oke, saya ikutin aja, Opung. Penguasa Ya, Tuhan itu maha kuasa, betul, Pung? gimana? Tuhan itu maha kuasa, betul? Maha kuasa lah Tuhan, namanya maha kuasa. Tuhan bisa melakukan apa aja, betul? Iyalah, jadi Oke, di dalam Matius 28 nomor 18 kata Yesus, aku segala kuasa diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan kuasa, Pung? Sang Opung. Maha Besar itu, Sang Maha Kuasa, Bapaknya. Tadi Opung bilang Yesus ini Tuhan maha kuasa, kok diberikan kuasa? Tuhan menurut Kristen itu beda dengan Tuhan Lari lagi. Tuhan menurut Kristen dengan Tuhan menurut Muslim itu beda. Udah coba Tuhan menurut Kristen itu gimana, Pung? Merujuk kepada Sang Sumber. Kalau Tuhan menurut Kristen itu penguasa di bumi. Penguasa di mana, Bung? Di bumi. Tapi ada ayat yang merujuk bahwa Yesus juga penguasa di bumi dan di surga. Yohanes 3:13. Hanya yang dari surga tahu jalan ke surga. Opung, buka. Saya kasih tahu. Kenapa? Yesus diberikan kuasa di dunia dari surga itu tertulis di Matius 18, di Matius 28 nomor 18, bukan di Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 itu kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Kok jadi aku yang lebih hafal Bibel Opung gini, Bah? Makanya aku bilang kalian udah belajar terus Bibel, kami nggak hafal-hafal ini ayat ini. Tapi tahu aku mau mengucapkan yang mana yang tertulis di dalam Bibel itu. Saya nggak pernah bohong ini mengucapkan ini. Saya hafal ayatnya, tapi saya tidak tahu di ayat berapa dia. Mana aku hafal. Opung, Yesus ini penguasa kan? Penguasa kan? Nah, Bapa ini berkuasa kan? Iya, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Iya, Opung ini, iya Pung, Yesus kan penguasa di bumi dan surga. Ya, dia diberikan kuasa oleh Sang Sumber. Nah, Sang Sumber ini memberikan kuasa kepada Yesus. Nah, jadi Opung ini menyembah Yesus dan menyembah Sang Sumber. Jadi berapa orang yang Opung sembah? Yesuslah yang bisa disembah. Yang mana lagi? Yesus kan penguasa, Opung Tuhan kan, Opung sembah. Sang Sumber ini kan yang memberikan kuasa, Opung sembah juga. Berapa orang lo Opung sembah?
Bisa kamu pastikan itu sang sumber itu seperti apa? Bisa kamu Sang sumber itu siapa? Sang sumber itu Bapa, seperti apa? ya kan? Seperti apa dia? Iya kan? Seperti apa? Saya tidak tahu seperti apa karena saya tidak pernah melihatnya. Dia tahu Ya seperti laki-laki apa. lah. Hanya Kan sama bapak. ada mau framing saya itu. Kalau kamu tidak tahu, nggak usah ditanya dong. Yang kita bisa lihat aja lah ditanya. Ya Yesus. Oh, jadi sang sumber ini nggak bisa ditanya ya? Bisa lah, dia kan sang sumber. Dia Oh, merujuk nggak bisa. di waktu dia Tapi terkenal nggak bisa, dia itu sebagai tapi kecerdasannya. Opung menyembah dia kan? Iyalah. Di mana Iya. apa Yesus saja Opung yang- sembah kan? Saya sebentar dulu. Mengenai sang sumber, apa saja yang kamu lihat, dia berada di sana. Itulah sang sumber. Di mana mata kita melihat, di situ ada sang sumber. Pencipta langit dan bumi. Firman-Nya itu yang memperkenalkan dia. Bahwa dia datang dari sang sumber, pencipta langit dan bumi. Tapi ketika kamu tanya itu sang sumbernya, apa yang bisa kujawab? Hanya menurut kata Yesus saya bisa menjawab kamu, kan gitu. Ya, Opung menyembah kan? Opung sembah sang sumber ini kan? Sembah dalam artian ibadah, ibadah dalam artian taat. Iya. Terus Yesus ini kan Opung sembah kan? Iya, taat, Jadi ada berapa yang Opung sembah? taat. Ya Yesus lah. Jadi tadi katanya sang sumber disembah, Yesus disembah. Ditanya ada berapa? Yesus mana yang betul? Gak konsisten Opung ngomong. Namanya di Yohanes berapa itu? Kamu lebih pandai buka Bibel. Yohanes berapa? Coba buka. Yohanes berapa? Engkau telah memberikan namamu kepadaku, yaitu nama sewaktu bumi belum ada. Dia sudah kekal bersama sang sumber. Firman-Nya, kecerdasannya, hikmahnya, kecerdasan Tuhan yang menjelma. Pung bisa nggak kalau ditanya itu dijawab yang sesuai, Pung? Aku dabling. Harusnya supaya pandai. Turun Kamu dulu, kan turun. mau belajar Dabling. Alkitab kan? Ya kan? Sebenarnya Gimana? Gimana Amang Buruku? ya tulang kan berasumsi melalui doktrin. Buka dulu ayatnya, ku bilang. Ayat berapa? Nama yang telah kau berikan kepadaku sebelum bumi ada. Buka dulu ayatnya, kan saya bilang tadi. Aku nggak hafal-hafal itu, tapi ada ayatnya itu. Iya, meskipun itu ada ayatnya yang ya lanjut aja sama Hesti. Ya, silakan. Oh, Pung, coba pertanyaanku, coba Pung, dengeri Pung. Sang sumber ini kan Opung sembah. Yesus ini Opung sembah. Jadi ada berapa yang Opung sembah? Sang sumber itu sudah dinyatakan keberadaannya bahwa dia nyata melalui Yesus. Opung ini kali ya, Opung antara tungkian atau kayak mana sih? Opung coba, Opung kan sang sumber ini kan Opung sembah. Yesus kan Opung sembah. Tadi kan Opung udah bilang bahwa Yesus diberikan kuasa. Yesus ini penguasa. Sang sumber ini yang memberikan, kan? Diberikan sama memberikan berarti ada berapa orang? Ada 2 orang. Nah, Opung kan dibilang Opung menyembah sang sumber. Opung menyembah Yesus. Pertanyaan saya, ada berapa yang Opung sembah itu loh, Pung? Sebelum kamu bertanya, saya mau pastikan dulu. Kamu bisa memastikan kalau sang sumber itu 1 orang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sang sumber ini siapa, Pung? Sang sumber ini siapa? Makanya aku bilang, bisa kamu pastikan itu 1 orang? Saya nanya Opung dulu, sang sumber ini siapa? Opung, sang sumber ini siapa?
Satu orang bersama dengan Yesus. Yesus Oke, itu satu orang bersama dengan Yesus. Sang sumber ini siapa? Itu pertanyaan saya, Pung. Sang sumber siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sang sumber ini siapa, Pung? Coba. sang sumber. Pung. Dia, Iya, sang sumber ini siapa? dia itu yang memberikan namanya. Iya, siapa? Siapa dia? Siapa? Sang sumber aja Pung nggak tahu. Saya kasih tahu, sang sumber ini Bapa. Sang sumber ini Elohim. Ada satu orang, itu Elohim. Bapa. Coba di mana tulisannya satu orang satu sumber? Di mana? Emang Elohim ada berapa? Di mana satu orang itu sang sumber? Oke, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu doa Bapa kami. Dan ada berapa rupanya Bapa di situ? Ada berapa? Makanya saya bilang Yesus mengajarkan berdoa Bapa kami. Jangan salah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Bapa ini ada berapa rupanya, Pung? atau saya Ada bertanya berapa? dulu lah. Kenapa Yesus menyuruh? Ini jawab dulu, Pung. Dari tadi bertanya. Kenapa Ini Yesus- jawab dulu, Bapa ini ada berapa? Kalau bapak, ya bapak namanya bapak itu kan gelar. Mana Gelar. bisa berapa? Berapa kemauan? Berarti Elohim ini gelar juga. Elohim gelar. semua bapak di dunia lah. Berarti Elohim ini gelar. Allah dalam Bible Anda itu gelar. Gelar. Oh, gelar. Oke, oh, gelar. Baru tahu saya, Pung. Kalau Elohim ini gelar. Gelar. Oh, gelar. Berarti Yesus ini nama gitu ya. Nama yang sudah diberikan kepada Yesus. Nama Oh, yang Yesus nama. Elohim gelar. Jadi kalau Yesus ini nama, Elohim gelar, berarti di dalam Yesus ini adalah Elohim ya, Pung ya? di dalam nama Yesus. Iya, Elohim ini adalah Yesus ya, Pung ya? Dia itu nggak bisa ku jawab kamu. Nah, gimana sih gak bisa juga? Berarti mau seenak perut Bapak, mau seenak jidat Bapak. Ya kan? Tadi Opung bilang, ya kan ini mau seenak jidat Opung. Opung mau enaknya aja namanya. Tadi Opung bilang, Yesus itu nama. Elohim gelar. Terus saya tanya, Yesus ini adalah Elohim? Gak bisa, Bu. Berarti Opung ini gak konsisten dalam berkata-kata. Nggak bisa ku jawab kamu kalau Yesus itu Elohim. Kenapa nggak bisa dijawab? Tadi Opung udah jawab. Kalau Yesus ini adalah Karena nama. itu sesuatu mana apa saja yang kamu lihat dia berada di sana. Dia kan maha ada. Kalau dia Nggak maha ada, ada, Pung. kamu Buktinya lihat- Pung lihat tai, nggak ada Elohim di situ. Kamu lihat Nggak ada itu. Yesus. Jangan asumsi, Pung. Jangan asumsi. Buktinya aku ngeliat babi di depan mataku nggak ada Elohim. Masa Elohim babi kan nggak mungkin. Konsisten, Pung. Kata-katamu itu perbaiki. Udah. Pikiran. Gimana ada kalau apa yang kamu lihat maka kamu akan melihat sang sumber. Apa yang kamu lihat maka kamu lihat. Sekarang aku lihat anjing. Dah. Apakah itu Elohim? Perbaiki kata-katamu, Pung. Kau udah tua. Nggak usah naik. Udah. Nggak usah naik darah. Bahasamu udah tua kayak gitu. Apa yang kamu lihat maka kamu lihat sang sumber. Apa yang kamu lihat maka kamu lihat Elohim. Sekarang ini aku lihat anjing depan mataku, nih ada anjing nih. Berarti itu Elohim. Ada-ada aja kata-katamu, Pung. Kamu tuh udah tua, Pung. Berkata-katalah dengan baik. Jangan kamu hinakan Tuhan itu, Pung. Seperti seenak jidatmu, seenak perutmu. Ada-ada aja bahasamu dari tadi ngaur. Tidak baik siapa. Udah tua ngomong gak bagus. Nggak ada masalah tua atau muda, kita kan berdiskusi loh. Ya kayak enggak, kita ada, Bung, ada masalahnya. Semakin kita tua maka semakin kita perbaiki bahasa kita. Itu, Bung. Itu masalahnya. Kalau anak muda berkata-kata dengan kasar, wajar karena dia masih muda, darah-darah panas. Jadi kita harus menyuruh dia untuk belajar. Anda kan sudah tua, makanya kalau udah tua itu perbaiki kata-katanya. Dari tadi kata-kata Anda itu ada aja. Kalau kau melihat di depan matamu, apapun yang kamu lihat, maka kamu melihat sang sumber. Ada aja bahasamu. Bahasanya apa? Ya bahasamu salah, Pung. Kalau kamu melihat apa yang ada di depan matamu, maka kamu melihat sang sumber. Sekarang di depan aku lihat AC nih, Pung. Jadi apakah ini sang sumber? Nih, Pung. Nah, sekarang di depan mataku ini ada AC. Apakah ini Elohim? Apakah ini sang sumber?
Sekarang aku di depan mata aku ada orden. Apakah ini sang sumber? Apakah ini Elohim? Maka dia perbaiki kata-katamu, Pung. Sekarang di depan mata aku ada selimut. Apakah ini sang sumber? Apakah ini Elohim? Kamu Perbaiki kata-katamu, Pung, dari tadi bahasamu. Apa yang kamu lihat di depan matamu, maka kamu melihat sang sumber. Kamu melihat Elohim. Ada aja bahasanya. kamu mau mencari siapa? Ketika matamu kau Mencari siapa? Saya kasih tahu nih, Pung, ya. Saya bukakan Anda data. Yohanes 5:30. Sebentar ya, saya bukakan data ya. Tidak usah lah kasih tahu. Yohanes. Masa kok jadi Saya buka ini, saya kasih tahu, Pung, biar pintar, Pung. Makanya Pung perbaiki kata-katanya, Pung, ya. Nih. Aku mau jari. Pung, dengari Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah ini, Elohim ini tidak pernah dilihat. Elohim ini suaranya pun gak kedengar. Jadi jangan kau bilang, Pung, apa yang kau lihat sang sumber. Apa yang kau lihat Elohim. Apa yang ada di depan matamu, ini. Jangan kayak gitu. Ya, bertentangan dalam Yohanes 5:37. Tapi Udah, silakan kau bernarasi. Dari tadi bahasanya aneh-aneh aja. Tapi kamu nggak kenal sama Bapak. Bagaimana kamu bisa percaya dengan ayat itu? Kok bisa kamu buka ayat itu? Sementara Bapak tidak kamu kenal. Kalau disebut bapak itu laki-laki apa perempuan, Tulang? Hah? Laki-laki atau perempuan kalau disebut bapak? Menurutmu? Ya, sepengetahuan saya kalau disebut bapak itu laki-laki. Itu. Berarti Tuan Opung laki-laki. Iya. Duh, kan Tulang yang bilang Iya, bapak. kalau nggak kenal Bapak susah kita mau berdiskusi. Harus Bukan, Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. tidak bertanggung jawab seperti apa? Iya, kalau disebut bapak laki-laki atau perempuan. Nah, ngomongin nggak bertanggung jawab ah. Kayak yang udah ini kali aja kita. Duh, bapak itu apa, Tulang? Mana tidak bertanggung jawab? Coba. Iya, saya tanya, disebut bapak itu biasanya apa, laki-laki atau perempuan? Di mana tidak bertanggung jawabnya? Coba. Iya, karena Opung Tulang nggak bertanggung jawab Di mana tidak menentukan. bertanggung jawabnya? Kamu bilang tidak bertanggung jawab. Iya, Tetapi saya bertanya kan. Di mana saya tidak bertanggung jawab? Iya. Di mana? Nah, dengar, biar Tulang tahu di mana Tulang nggak bertanggung jawab. Iya. Jawab pertanyaan saya, bapak itu laki-laki atau perempuan? Apa hubungannya dengan pertanggungjawaban? Iya kan, Tulang bilang bapak. Kan kecarian. Aku tidak bisa memberitahu sama kamu. Kamu mau tahu, cari sendirilah bapak itu siapa. Saya nanya laki-laki atau perempuan bapak itu. Kalau orang Bung. Islam tak kenal bapak itu, hanya orang Kristen yang mengenalnya. Dan kami tidak bisa memberitahu pada kamu. Iya, karena Saya beritahu, saudara. pasti kamu tidak percaya. Bagus kamu cari sendiri, itu loh maksudnya. Untuk yang apa saya cari orang, saya tahu saya bapak itu laki-laki kok. Buktinya Cuman kamu Anda kecarian, selalu bertanya bapak. Anda yang Tidak mengatakan percaya bapak. kamu, akulah dia, kata Yesus. Siapa? Yesus bilang, Iya, dia siapa akulah Yesus? dia. Dia siapa? Dia sang bapak itu. Bapak itu laki-laki apa perempuan? Itu Yohanes 8:20 coba. Dan saya nanya, bapak itu laki-laki atau perempuan loh? Yohanes 8:24. Akulah dia, katanya. Mau tanya apa lagi kamu? Sampai mati kamu nggak akan kenal sama bapak. Dia itu siapa? Kalian Islam itu sampai mati nggak kenal sama bapak itu. Hanya kamu nggak bisa beritahu karena kamu nanti akan nggak percaya, gitunya masalahnya. Jadi apa yang kami lihat melalui Yesus, hanya Yesus yang bisa kami bicarakan. Ketika kamu memaksakan harus memberitahu sang sumber, sang bapak, sesuatu yang tidak bisa dijangkau, maka Anda sedang salah bertanya. Itu loh. Artinya Anda tidak mengenal.
Kalau Anda mengenal, pasti Anda tidak bertanya itu. Itu logikanya. Kalau saya mau memaksakan menjawab itulah yang menjadi bumerang bagi saya. Karena dia sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan apapun kalau menurut teman-teman Islam. Tapi kami bisa mengenalnya melalui keberadaannya dinyatakan di perjanjian di Torah, di Torah dia mengatakan akulah dia itu siapa maksudnya akulah dia? Dia menyatakan keberadaannya di dalam diri Yesus. Jadi kami sudah 2 kali mengenalnya. Tetapi kalau teman-teman Muslim di mana mengenalnya sang sumber itu? Karena dia tidak pernah memberitahu. Aku mengatakan akulah dia. Akulah dia itu apa? Siapa maksudnya akulah dia? Apanya? Akulah dia itu siapa maksudnya akulah dia? Yang mana maksudnya? Yohanes 8. Kan tadi ya. 8:24. Tadi kan Yohanes 8:24. Di Yohanes 13:13 kamu sebut aku guru dan Tuhan. Memang benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Terus tadi Opung bilang akulah dia. Maksudnya akulah dia itu siapa yang dimaksudkan akulah dia? Bertanya tentang Bapak itu, tidak percayakah kamu? Bapak lagi. Bapak. Coba jawab dalam pikiran. Opung tadi bilang akulah dia. Ketika imam besar bertanya, dengar nih Bang. Ya. Ketika imam-imam besar bertanya, apakah engkau Mesias? Yesus menjawab, akulah dia. Dia mengaku sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Opung. Engkau sendiri yang mengatakan katanya. Buka. Nah, kebacain ya. Saya baca ya, diam ya. Baca. Ya, dia dengar ya. Engkau sendiri yang Tetapi ia dengar dulu. Oke. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab. Apa imam-imam besar bertanya kepadanya sekali lagi, kukatakan, apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus menjawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat. Lukas berapa? Perlu dikoreksi. Lukas berapa? Dikoreksi Bang. Ya, koreksi itu. Mudah-mudahan Berapa? Enggak ada itu. koreksi ya. Nih, tabukan datanya. Lukas. Tabukan. Nih. Lukas berapa? Nih. Lukas Matius. berapa? Markus 14, 61, 62. Matius. Nih. 14. Markus. Ros, besarkan Ros. Markus. 14. Besarkan Bang Coba Bisma Ros. dibesarkan. Ini Bang, Saya cuma nunjukin data. Mati lampu dari Rosinya, dari hostnya. Tetapi ia diam dan tidak menjawab. Apa imam-imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katakan, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Dia mengaku Mesias, akulah dia. Karena dia ditanya, apakah engkau Mesias? Ya, akulah dia. Anak manusia. Karena Mesias itu anak manusia, Opung. Saya pakai data, Opung. Dia mengaku Mesias, anak dari yang terpuji. Ya. Anak manusia. Anak dari yang terpuji. Kamu dari yang terpuji. kamu
cut, Pong. Ayo, Pong, naik lagi, Pong. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tebek lagi. Ya, Banyak dosa kita satu room. tebek lagi. Kita banyak dosa. Jadi rungkak roomnya kan. Wih, banyak dosa. Orang mati lampu banyak dosa. Gimana sih? Opong ini ada dia? aja. Kabar prasangka. Kan? Kalau Jangan Mesias dia ada dia mengaku Mesias. Kalau Mesias dia ada mengaku di Matius. Sewaktu dengan perempuan Samaria. Kalau Tuhan? Kalau Tuhan? Kalau Tuhan dia tidak mau mengaku. Itu Ya udah. Ya udah berarti dia menunggu Mesias katanya. berarti Mesias bukan Tuhan. Kami sedang menunggu Mesias, kata perempuan Samaria kan. Datang Yesus. Akulah dia katanya. Akulah dia. Ya. Iya. Bukan Tuhan berarti. Iya. Salah Tuhan Pak Tebe nih. Karena salah. begini, dia kan banyak sebutannya. Kalau dia Banyak. disebut sebagai Tuhan, dia sendiri yang mengucapkan, Mana? maka dia Mana? nanti akan gagal sebagai Mana? roti di surga. Mana? Ya makanya gagal dia jadi roti. Dan sebagai utusan dia akan jadi gagal nanti, Bang Kucan. Makanya dia nggak pernah mengaku. Bangkucan. Gimana? Bangkucan katanya. Gimana ceritanya dia gagal? Bagaimana mungkin Tuhan gagal mengutus utusannya? Enggak lah, enggak gagal. Kalaupun ada nabi dibunuh, Kalau nabi ada dia orang yang mengaku Tuhan, ya tentunya kita harus menguji ketuhanannya itu. mana ada orang yang mengaku Tuhan? Pak Opung ini ada aja orang Iya. mengaku Tuhan. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Karena dia bukan Kita Tuhan. sebagai orang Kristen melihat dari apa ucapan Yesus, aku Yang mana? Ucapan yang mana? Yang mana? aku nggak percayakah kamu Filipus? Kenapa kau tanya sama aku mana Bapak itu? Apakah engkau itu katanya. akulah itu Mesias. Coba Filipus ngomong apa dia? Apa Filipus Yang nanya? sedang berkata-kata dengan kamu, coba enaknya Filipus itu nanya Tuhan atau nanya Mesias? Hah? Filipus itu nanya Mesias atau nanya Tuhan? Filipus nanya Bapak. Nanya Mana Mesias. Bapak itu? Nanya Mana Mesias. Bapak itu? Bukan. Oh, jadi Yesus Bapak. Tunjukkanlah kepadaku manalah Bapak itu. Filipus. Jadi Yesus Kenapa adalah kamu bodoh? Enggak percayakah kamu? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. salah. Jadi, Kalau akulah dia, Filipus sedang bertanya Mesias. Ketika ditanya masalah Bapa, nah di ujungnya yang selalu dipelesetkan oleh Kristen itu Yohanes 14 bahwa aku dan Bapa, Yohanes 16 nomor 30 ya. Itu ada 14 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Tapi aku begini Bang Kang Chan. Aku kalau ditanya tentang sang sumber, tentang Roh Kudus, saya sepertinya nggak berdaya untuk menjelaskan itu. Karena begitu. Opong ini. Kenapa? Kenapa? Ketidakberdayaanku ini. Kenapa aku menjelaskannya itu? Karena itu kan sesuatu yang tidak bisa dikategori. Apakah dia seorang? Apakah dia satu gerombolan? Apakah dia 1 meter? Apakah Yang menyatakan dia satu hektar? Bang TB yang Nggak ada mengatakan ukuran yang bisa mengatakan kita- gerombolan kan pendeta Pak TB. Enggak Trinitas. lah. Itu Trinitas. Kita nggak Trinity- tahu. Trinity. Maksudnya untuk membicarakan itu, hal itu saya tidak berdaya. Bukan tidak bisa kujelaskan. Dan kalaupun kujelaskan, sudah pasti teman-teman Muslim nggak percaya. Gitu. Karena saya sedang menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang lebih enak kita berdiskusi, lebih baguslah apa yang bisa dilihat oleh mata. Pak TB bisa menjelaskan Yesus. Kalau Yesus bisa saya jelaskan. Berarti Yesus bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yesus Ya nggak bukan apa-apa. Tuhan. Karena bisa Itu kan dijelaskan. tergantung, itulah keimanan dari setiap orang. Masalahnya keimanannya benar nggak? Keimanannya benar nggak? Kita kalau menyatakan kalau dia bukan dialah Bapak itu, maka ada ayat yang menyatakan dirinya sebagai utusan. Maka bagus. ketika kita menyatakan dialah Bapak itu, ada ayat yang merujuk kepada akulah dia gitu. Bukan akulah dia itu.
Ya, Bukan, ya, salah betul paham juga, itu. Itu Yohanes 14 nomor 10 nomor 8. Makanya Bukan saya akulah bilang, dia itu. ketika Bukan. dia mengaku sebagai bahwa dia adalah Bapak itu, tidak ada yang salah. Ketika dia mengaku sebagai utusan, tidak ada yang salah. Ketika dia mengaku sebagai anak Allah, juga tidak salah. Bukan tidak salah, ya salah lah. Ya, nah, Kalau Yesus katakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Bapa diam dalam diriku, dalam aku, dan aku melakukan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Nah, jadi akulah dia itu bukan merujuk Yesus saja. bukan merujuk Yesus itu Bapa. Makanya makanya Pak TB santai dulu satu-satu. Ini supaya diluruskan. Itu di Yohanes 14. Makanya kata Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan yang Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus, dia yang dipercaya sebagai utusan. Nah, kalau ketika saat itu, kenapa kau tidak percaya padaku, itu maksudnya kenapa kau selama ini tidak percaya padaku? Bahkan di dalam perikopnya itu adalah Yesus itu, Yohanes 14 itu, Yesus menjanjikan Parakletos, orang yang akan datang kelak itu, roh penghibur, nabi penghibur, nabi yang bawa kabar gembira. Nggak ada urusan Yesus jadi Bapa, Yesus jadi Tuhan di Yohanes 14 itu, Pak TB, ketika diskusi dengan Filipus itu. Coba baca Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Terdengar seperti Tuhan, terdengar bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Masa Tuhan meminta? Maka Tuhan memberikan Bapa memberikan seorang penolong yang lain dan yang diminta oleh Yesus. Tidak, supaya ia menyertai selama-lamanya. Sudah. Iya, berarti bukan Tuhan. Tidak ada di Yohanes 14 itu menunjukkan Yesus Tuhan. Bahkan di seluruh entire Bible, di seluruh Bible itu tidak ada Yesus menarasikan dirinya Tuhan. Jadi keimanan itu, jadi keimanan apa? Ini yang kalian iman ini apa? Doktrin. Ya nggak apa-apa doktrin juga, cuman doktrin yang seperti apa nggak jelas. Doktrin apa yang kalian imani? Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan, atau Yesus utusan, Yesus bukan utusan? Lalu apa yang kalian imani ini? Apa? Makanya saya bilang, Kang Chan, ada batas-batas yang bisa sebetulnya kita jelaskan mengenai keberadaan Sang Maha Besar itu. Seperti Filipus kan bertanya kepada Yesus, tunjukkan kepada saya Bapak itu. Keberadaan nggak apa-apa. Saya tidak sedang diskusi dengan ateis yang berdiskusikan keberadaan Tuhan. Keberadaan itu oke. Ini masalahnya Tuhan yang benar. Tunggu dulu, ya Tuhan yang benar nanti kita cari. Sama-sama kita cari nanti. Sekarang aja kita cari. Bapak kan lagi mencari. Nah, saya sodorkan sekarang. Bisa tenang. Benar-benar kita teliti, kita uji. Benar. Siap. Itu jargonnya Kang Chan itu, tenang. Oh, ikut-ikutan aja ini. Enggak, maksud saya kan begini loh, Bu. Filipus kan bertanya begini. Ini kan satu nubuatan ini. Seperti Kalau jargon noten apa? bahwasanya kita Begini, tapi tidak bisa mencari Bapak Begini. itu. Karena begini, kata Filipus begini. Kan mulai Tunjukkan sama ini. saya Bapak itu, kata Filipus. Filipus, kenapa engkau bodoh? Begitu. Tidak percayalah kau. Kalau akulah dia, kalau kamu tidak percaya, matilah kamu dalam dosamu. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Dua ayatnya itu loh. Satu itu di 8:24, yang satu lagi enggak salah di Yohanes 3:14. Yohanes 14. Sebentar, buka dulu. Lihat, makanya sebelumnya itu ingat, sebelumnya itu aku jalan kebenaran dan hidup, itu loh. Sebentar, nih, Pak TB ini nih, sebentar. Lihat. Sebentar Kang Jan. Artinya kan begini. Kenapa kamu bodoh? Kok kau tanya Bapak itu? Artinya kan di situ kan sebetulnya sudah ada. Itu kode. Apa bahwa sudah kita ada? Sebetulnya kita membicarakan hanya sebatas Yesus. Apa yang sudah ada? Nah, Yesus tidak bisa lagi kita bicarakan. Pak TB, apa yang sudah ada? Karena standar kita untuk menentukan sang sumber itu tidak ada. Apakah seorang atau segerombolan atau apa? Itu kan satu pertanda itu. Apanya Pak TB yang jelas? Sudah ada apa? Ketika kita menjelaskan tentang Bapak itu, kita kan tidak ada standar ukuran kita mau menentukan itu apakah standar satu orang. Ada Yesus. Yesus lah. Yesus. Standar Yesus, makanya sebatas standar Yesus. Melainkan anak tunggal Bapa yang menyatakannya, menerangkannya, menjelaskannya. Yesus standarnya. Ya itu makanya saya bilang. Yesus bukan Bapa.
dan Yesus bukan Tuhan dan Yesus Ya, tidak layak Pak, disembah. benar juga itu. Kami tidak bisa menyalahkan itu. Tapi Baguslah. ketika Udah ada orang menyatakan syahadat aja sekarang gimana? Sadat. jauh lah. Jangan disyaratkan. Nanti cari game aja ini kerjanya Jauh. konten ini. Jauh. Belum, Pak TB kita belum diskusi seperempat jam. Anda sudah nggak apa-apa orang yang meyakini Yesus itu bukan Tuhan. Gimana ceritanya? Gimana bisa disebut Kristen pembela Yesus? Saya menyatakannya begini, Kang Chan. Ketika ada seseorang menganggap Yesus itulah Bapak itu sendiri, maka saya tidak mau menyalahkan itu.